Selanjutnya, orasi ilmiah Profesor Muhammad Taufik Rahman MA PhD, Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi Islam pada Pasca Sarjana. Beliau lahir di Tasikmalaya pada tanggal 4 April tahun 1973 dengan jenjang pendidikan S1 di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, S2 di Leiden University, The Netherlands, dan S3 di University of Malaya, Malaysia, dengan judul artikel Scopus, The Development Potential for Local Communities of Religious Tourists Visiting Sacred Graves. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Senat, Sekretaris Senat beserta jajaran, Prof. Mahmud, kemudian Pak Rektor dan para Wakil Rektor beserta jajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Rahman dan Rahim dan memberi kita karunia kesehatan dan kemudahan untuk bertemu pada pagi hari ini. Alhamdulillah merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai guru besar dalam bidang sosiologi Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dari perspektif sosial, Nabi Muhammad SAW secara fundamental mengubah dua aspek utama. Satu, struktur sosial, beliau mengganti perpecahan suku dan etnis dengan persaudaraan Islam yang menyatukan, mengalihkan kepemimpinan dari kepala suku ke otoritas negara, dan menghilangkan stratifikasi sosial berdasarkan etnis, status, atau garis keturunan. Dua, sistem sosial. Beliau mengubah masyarakat yang individualistis dan berbasis suku menjadi masyarakat yang didasarkan pada kesetaraan dan solidaritas Islam. Menurut Nurholis Majid, masyarakat Madinah yang didirikan oleh Nabi Muhammad sangat progresif pada masanya. Namun setelah beliau wafat, sistem sosial yang maju ini susah untuk bertahan karena kesukuan pra-Islam dan loyalitas dinasti muncul, yang pada akhirnya membatasi dampak abadi dari reformasi sosial visionernya. Merefleksikan masa depan di Indonesia, sosiologi Islam ini memainkan peran yang semakin penting dalam membimbing masyarakat muslim melalui kompleksitas dan peluang yang dihadirkan oleh globalisasi. Dengan menawarkan kerangka kerja untuk memahami dan menanggapi perubahan sosial yang cepat dari perspektif Islam, sosiologi Islam membantu memastikan bahwa masyarakat ini dapat beradaptasi sambil mempertahankan nilai-nilai inti mereka. Pendekatan unik ini bahkan telah menuai kekaguman dari para sarjana sosiologi internasional seperti Brian S. Turner, yang dalam bukunya The Sociology of Body secara terkenal menyebut umat Islam sebagai salah satu masyarakat yang paling bersih jiwa dan raganya. Kekuatan lain dari sosiologi Islam adalah bahwa ia mempunyai standar masyarakat yang diinginkan, yang dibayangkan, sehingga masyarakat Islam bukanlah masyarakat yang arbitrer, yang hanya kebetulan atau bahkan tanpa arah. Prinsip-prinsip dasar yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, yang memberikan panduan komprehensif untuk semua aspek kehidupan, spiritual, sosial, hukum, ekonomi, dan etika, memastikan bahwa masyarakat mesti bercita-cita menuju tatanan yang bertujuan dan harmonis. Kerangka kerja ini mendorong keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab kolektif, mempromosikan keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan ke semua anggotanya. Itulah yang ditekankan oleh para ideolog sosial seperti Syariati dan Said Qutb, dan para sarjana seperti Khursyid Ahmad dan Akbar S. Ahmed, yang menyoroti konsep revolusioner Islam tentang persatuan umat manusia dan keseimbangan yang dipertahankannya antara individualisme dan kolektivisme. Agar tetap relevan, sosiologi Islam yang dulu dikembangkan oleh ilmuwan muslim seperti Ibnu Khaldun ini harus terus dihidupkan dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam bagaimana umat Islam Indonesia berinteraksi dengan teknologi, budaya global, dan tantangan sosial baru. Ini termasuk memperbarui pendekatan pendidikan, mengintegrasikan pengetahuan agama dan ilmu umum, dan menumbuhkan literasi digital sambil mempertahankan identitas agama.
Pada akhirnya disiplin ilmu ini bertujuan untuk memberdayakan Muslim Indonesia, untuk mempertahankan identitas dan nilai-nilai unik mereka, bahkan saat mereka terlibat dalam komunitas global yang lebih luas. Islam sebagai nilai yang abadi harus diyakini dapat berperan sebagai mercusuar kemanusiaan di tengah kekuatan globalisasi untuk menyelaraskan manfaat globalisasi dengan prinsip-prinsip Islam dan mempromosikan keadilan sosial. Beberapa pendekatan dapat dianut. Ini termasuk mendorong pertukaran budaya melalui pendidikan, perayaan dan pewarisan budaya, dan kolaborasi internasional. Melindungi budaya lokal dengan mendukung kearifan lokal, seni tradisional, kemandirian ekonomi dan bahasa asli, dan memastikan perdagangan yang adil yang melindungi hak-hak pekerja, petani, dan usaha kecil di negara-negara berkembang. Media coverage dan investasi sosial dalam kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Melalui upaya terpadu ini, Islam dapat secara efektif membimbing masyarakat menuju keadilan dan harmoni dalam dunia yang saling terkoneksi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, saya merasa terhormat meraih gelar guru besar di bidang sosiologi Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang saya telah mengabdi selama 28 tahun sebagai dosen. Pencapaian ini tidak akan mungkin tanpa dukungan dan bantuan para individu dan lembaga, terutama di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini, baik senat yang dulu maupun sekarang, kemudian rektor yang dulu maupun yang sekarang, karena saya dari S1 di sini, dan bersama saya bawa keluarga dari Tasikmalaya, bapak saya Dr. Andes Haji Muzakir yang membimbing dari kecil, kemudian ibu saya Haji Dede Hamidah, kemudian ada mertua saya mulai berkarir di UIN. Sejak ketemu mertua ini, beliau Bu Haji Imas Masliah dari Cimahi, dan terutama istri saya Dr. Fauziah Fatma, terima kasih. Namun sebelum itu yang menjodohkan saya kakak saya, yaitu Pak Saiful Bahri, SAG, MPD, dan Ibu Emi Nilawati. Mereka seangkatan saya tafsir hadis dan menjodohkan kami berdua. Dan dengan jodoh itu dibawa pula anak-anak, alhamdulillah dua. Satu SIKOM Fathan Tibian Rahman, ya, sudah bisa kamera, dan Fakhra Tabkia Rahman di anak buahnya Bapak Pakri, yaitu di Tarbiyah. Jadi mereka inilah yang membarengi saya, karir saya selama di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan Bapak Ibu saya yang mendorong selama ini dari sejak kecil. Terima kasih semuanya. Terima kasih UIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.